Selamat malam, salam super dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda pada kesempatan yang sedikit berbeda. Kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana ini kami bertemu dengan Anda, bertemu dengan sahabat super dari Suwagi Ballroom The Papandayan, Bandung. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih sudah hadir untuk Anda yang berada di Jawa Barat dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat program ini dan juga untuk Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada. Topik kita pada kesempatan kali ini berbicara mengenai emosi. Anda punya emosi? Semua orang pasti punya emosi. Tapi kami akan membahas mengenai emosi wanita. Seperti apa? Langsung sama-sama kita sambut Bapak Mario Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Emosi wanita. Semua laki-laki yang sudah menikah tahu rasanya. Tapi kita tidak bisa menjadi hebat tanpa dukungan wanita. Tanpa wanita mungkin hidup manusia, hidup laki-laki ya lebih damai. Tapi tanpa wanita tidak akan ada kehidupan. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita memuliakan wanita yang 3 kali hitungannya daripada para ayah kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, emosi wanita juga kalau kita kenali, tidak akan banyak lagi laki-laki yang lama sendiri. Karena Anda kalau tahu jalan-jalan emosi wanita, Anda akan menjadi laki-laki yang sangat diinginkan. Gitu. Karena bukankah berita di televisi beredar banyak sekali wanita-wanita hebat yang ditipu oleh laki-laki biasa? Apalagi laki-laki hebat seperti kita yang tahu caranya. Insya Allah. Gitu. Baik Pak Mario, saya akan membahas dengan pertanyaan pertama bicara mengenai emosi. Kita berbicara mengenai juga kecantikan wanita Pak Mario. Ya, bagaimana sebenarnya wanita harus tampil dan bagaimana laki-laki memilih seorang wanita dari kecantikannya. Karena kan macam-macam, ada yang asli, ada yang tidak. Mohon bantuan. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda memilih yang laki-laki? Apakah Anda memilih wanita karena kecantikannya? Iya. Ada yang bilang yang cantik tidak penting bagi saya. Terus temannya bilang, ya nanti kamu menyesal. Nah, jangan jatuh cinta kepada topeng. Lihat, 2 orang ini yang sama. Aneh, yang satu pakai topeng, yang satu tidak. Yang lebih enak dilihat yang mana? Yang tidak pakai topeng. Yang lebih cantik yang mana? Tolong beritahu saya. Yang lebih cantik yang pakai topeng atau yang tidak? Angkat tangan yang bilang pakai topeng lebih cantik. Ah, betul, yang cantik topengnya. Betul, itu loh. Yang kita tidak sadari, wanita yang bersolek itu, yang dilihat cantik adalah solekannya. Wanitanya tidak, biasa saja. Laki-laki sebetulnya lebih damai hatinya melihat wanita yang cantik dalam kesederhanaannya. Karena wanita yang cantik dalam kesederhanaannya adalah wanita cantik yang sebetulnya, kalau ada wanita 2 jam berhias sebelum tampil di TV atau di kamera, bayangkan kalau dia jadi istri sebelum menyiapkan sarapan anak-anak, sebelum mengantarkan suami ke kantor 2 jam, itu kan gitu aja. Bisa dibayangkan itu penderitaan suaminya. Nah, laki-laki adalah insan praktis. Kalau tidak dirawat di rumah, dia mencari perawatan di luar. Suami-suami bilang ke istrinya tuh, aku kalau nggak dirawat. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang jatuh cinta pada wanita yang bersoleknya lama harus memeriksa dia kalau tidak bersolek. Itu pesannya, jangan jatuh cinta kepada topeng. Wanita yang menarik tidak perlu cantik. Wanita yang cantik belum tentu menarik. Menarik ini menarik apa? Hati. Yang berangkatnya dari hati sampainya di hati, berarti hatinya wanita yang baik terhubungkan dengan baik ke hati laki-laki yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih untuk jawabannya. Saya langsung berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di kesempatan kali ini di Bandung. Penanya kita yang pertama pada kesempatan kali ini, ya silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya Jevi dari Bandung. Yes Ibu. Pertanyaannya sebetulnya
saya sebagai wanita dan untuk para wanita lainnya memiliki pertanyaan yang sama dengan saya. Saya menikah 19 tahun, memiliki suami yang cool sama seperti Pak Mario. Jadi apabila dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran ya Pak ya, ada perbedaan pendapat. Nah pada saat yang namanya wanita itu kan emosinya tinggi Pak. Menyelesaikan masalah biasanya juga penuh emosi ya. Betul. Wanita STW seperti saya emosinya memang masih tinggi. Tapi suami saya sendiri sepertinya menanggapi hanya dengan ya manggut-manggut, kok kayaknya cuek gitu. Padahal mungkin dalam pikirannya dia menangkap semua keinginan saya. Masalahnya saya harus bagaimana menghadapi suami seperti ini. Saya ingin ada feedback juga dari suami saya, biar saya puas gitu loh, nggak gregetan sendiri gitu. Oke. Begitu Pak, terima kasih. Super. Suami ibu itu teman baik saya. Karena untuk ngeyel itu harus berdua. Tidak bisa orang ngeyel sendirian. Suami ibu ahli, jadi dia tahu tidak mau ngeyel menemani ibu. Jadi begitu ibu, wah, semua jurus flying mantisnya keluar. Suami ibu cool saja, karena laki-laki memang harus begitu. Laki-laki harus seperti tidak emosional, biarkan. Saya di rumah tidak pernah bertengkar. Saya ditengkari. Itu wajar. Ibu Lina 12 tahun lebih muda dari saya. Nah, kalau saya sama emosinya dengan istri, lalu apa perannya sebagai laki-laki? Laki-laki itu harus jadi batu besar, batu hitam besar, di mana wanita bisa menari-nari macam-macam, dia nggak bergerak, Bu. Itu wanita, laki-laki yang dicari wanita. Ibu harus syukuri suami ibu. Bisa bayangkan kalau dia sama emosinya. Hah? Sepulang nanti ibu katakan suamiku. Ya, syukuri dia. Gitu. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana karena masih banyak sekali yang bisa Anda dapatkan bersama program ini. Tetap saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh. Emosi wanita masih di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario, ini berbicara mengenai keinginan kita Pak Mario. Kalau sudah lebih mengenal emosi wanita, laki-laki ingin menguasai, ingin memiliki. Nah, apa sih perbedaan Pak Mario antara menguasai dan juga memiliki? Memiliki dan menguasai. Memiliki, bahasa Inggrisnya to possess, untuk memiliki. Jadi pacar posesif itu oke. Selama ini kan beredar di Twitter, di pacar saya posesif, seperti negatif. Posesif itu baik. Dia berarti ingin memiliki. Nah, cemburunya dia itu tanda bahwa Anda penting baginya, bahwa dia ingin hidup bersama Anda. Cemburu itu bukan tanda kelas rendahnya orang, bukan. Cemburu itu tanda ingin memiliki. Yang tidak boleh itu menguasai. Yang ingin Anda bernapas dengan irama yang sama. Tarik, keluar. Tarik, ini menguasai. Itu apapun yang dilakukannya dia harus tahu. Tidak bisa karena, nih kita lihat memesnya. Wanita yang paling pantas kau miliki, berarti yang paling sesuai ya, yang perfect, tidak dapat kau kuasai. Karena dia jelita jiwanya, kuat dan mandiri. Beritahu saya, wanita yang jelita jiwanya, yang cantik jiwanya, oke? Yang anggun jiwanya, yang memilih melihat bunga tidak dipetik karena keindahannya lebih lama daripada dipetik. Ini wanita yang jelita hatinya. Kemudian dia kuat. Itu dia cepat sekali move on. Dia bisa bilang, dan you bukan untuk saya. You tinggalkan saya terluka, tetapi you yang rugi. Ini wanita yang kuat, oke? Kemudian dia mandiri, yang bisa bilang gini, tentu saja tanpamu hidupku kurang, tapi tidak berarti aku tak mandiri dalam hidupku. Karena dulu aku berbahagia sebelum mengenalmu, dan aku bisa berbahagia lagi mengenalmu sebagai orang yang pernah kucintai. Coba kalau ada wanita seperti itu, saya ahli sekali seperti saya dulu wanita ya. Nah, wanita seperti ini, bertahan nggak dia kalau ada KDRT? Gone. Ada tanda kekerasan sedikit, dia gone. Apakah dia akan diam
diduakan, dia pacaran dengan orang lain. Gone, bersedia diduakan nggak? Jadi istri ke berapa? Gone, istri 1,5 aja, dia gone. Oke? Itu loh Pak. Jadi wanita yang terhormat itu tidak mungkin mau diperlakukan tidak adil. Dia bilang gini, kalau kau cintai aku, berlakulah adil. Karena kalau kau adil, tidak memikirkan orang lain. Itu sebabnya wanita yang paling pantas kita miliki tidak bisa dikuasai lalu katakan, akulah pemimpin. Kamu menurut. Tidak semua laki-laki pantas menjadi pemimpin. Dia pantas menjadi pemimpin bagi wanita yang memang lemah, tetapi bagi wanita yang kuat, tidak. Laki-laki harus pantas menjadi pemimpin bagi wanita yang juga kuat. Itu. Super, Pak Mario. Terima kasih jawabannya. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda. Penanya berikutnya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum, salam super Pak Mario. Salam Nama saya Rian Suari dari Garut. Yes Bapak. Salah satu sumber dari konflik suatu hubungan adalah menunjuk mana yang salah dan mana yang benar. Pertanyaan adalah bagaimana sikap untuk menunjukkan atau menyatakan kepada pasangan kita bahwa posisi kita berada dalam posisi yang benar dan posisi pasangan kita berada dalam posisi yang salah gitu. Bagaimana supaya bisa menjaga perasaannya emosional wanita tersebut seperti itu. Good, super sekali. Kita berikan tepuk tangan lagi. Hukum yang pertama Pak, wanita itu tidak pernah salah. Oke? Tidak pernah salah. Coba buktikan dia salah. Beritahu dia salah nih, kalau Anda mau tahu awal dari penderitaan. Wanita tidak pernah salah. Kedua, kalau dia salah pun Anda adalah sebabnya. So, kalau laki-laki tahu logikanya seperti ini logis atau emosional? Ini logika yang emosional. Okay? So, wanita itu begitu. Wanita itu tidak suka menjelaskan maksudnya, tapi menuntut laki-laki mengerti. Dia bicara tentang ayam goreng lama. Terus kita bilang, loh kan akunya maunya bebek. Aku tadi itu ngomong bebek. Lu kan tadi ngomongnya ayam. Ya kan harusnya mengerti maksudku. Ayo, terus bilang apa lagi coba? Kecuali diam dan menatap ke kejauhan. So, itu yang menjadikan kita pemimpin, Pak. Kalau kita membiarkan wanita yang kita cintai itu tumbuh, karena dengarkan ini, hadiah bagi laki-laki yang bersabar saat wanitanya tumbuh adalah dia menjadi orang tua yang dipelihara oleh wanita yang anggun. Wanita itu capek sendiri kok emosinya nanti, percaya saja. Memang menunggunya lama, oke? Tetapi begitu mereka settle down, mellow down, yang namanya ibu negara, permaisuri, itu loh, the queen mother, itu selalu anggun-anggun, tunggu. Nah mudah-mudahan kita selamat sampai waktu itu, oke? Tapi kalau Anda bersabar, Pak, wanita, kalau Anda mau marah dan lihat tidak enaknya waktu dia marah, Anda bisa letih. Tapi kalau Anda ingat bagaimana baiknya dia, Pak, Anda akan lebih melunak. Dan saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Penanya selanjutnya, ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irwan Putra, saya dari Aceh, Pak. Dari Aceh, ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, permasalahannya tentang cemburu, Pak. Wanita itu identik dengan makhluk paling pecemburu katanya, Pak. Dan di sini, Pak, banyak sekali, Pak, wanita-wanita itu pencemburu, kadang tidak jelas cemburunya apa, Pak. Contohnya seperti kita mau pergi main pulsa saja masih dicemburuin, Pak. Katanya, wah, mau pergi kemana? Mau pergi ke sini, mau pergi ke sana. Setiap hari pergi, tidak ada waktu buat saya. Bagaimana kita, Pak, sebagai kaum pria agar bisa menyikapi permasalahan ini, Pak? Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjurannya adalah lebih kerasan di rumah, Pak. Kan ada alasan kenapa dia bilang, Pak, pergi terus. Ya mungkin memang betul begitu. Itu bukan masalah cemburu, itu memang masalah Bapak harus di rumah. So, lihat ya, laki-laki itu memang pendobrak, Pak.
Tanpa laki-laki, benua-benua baru tidak ditemukan. Yang menemukan benua Amerika siapa? Columbus atau Mrs. Columbus. Marco Polo yang mengenalkan Eropa, Asia, Cina ke Eropa. Siap? Itu ibu atau bapak? Bapak. Laki-laki itu memang begitu. Tidak tahu mana yang penting atau tidak, pokoknya kalau dia suka, dia buka dunia. Wanita ingin stabil, Pak. Kalau ibu kita juga petualang, begitu melahirkan ditinggal, anak-anaknya kundet-kundet semua, kecil-kecil. Nah, bapak petualang, pendobrak, penjelajah menikah dengan wanita yang mau membangun keluarga. Nggak salah dia, Pak. Bapak yang harus mengerti peran bagi damaikan dia waktu membangun keluarga ini, ragati, dibiayai, disejahterakan supaya anak-anak Anda sehat. Lalu bapak pergi melanglang dunia, gitu tuh. Laki-laki tuh hebatnya Bapak, berani, bilang berani, gue lawan, luka, pulang baru ke istrinya bilang, Tati. Itu loh maksudnya itu. Wanita itu pendamai Anda. Jangan buat dia tidak damai. Satu, tidak ada laki-laki sukses kalau istrinya sedih. Kedua, Anda cacat, Pak, sebagai suami apabila istri Anda melihat Anda sebagai yang merugikan dia. Itu. Tidak ada laki-laki sukses kalau istrinya sedih. Super sekali. Saya lanjutkan dengan pemilihan polling. Silakan diambil alat polling yang ada di bangku Anda. Lalu tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Di mana pollingnya adalah ini. Sama-sama kita lihat. Apa yang biasanya dilakukan oleh wanita jika dia merasa cemburu berat? A. Marah-marah, minta penjelasan, tapi tetap tidak mau mengerti dan terus marah. B. Minta cerai, marah-marah, minta cerai, marah-marah, terus seperti tidak akan selesai. Atau C. Diam, mengabaikan laki-lakinya, lari menjauh, pegang daun, menangis, dan sedih. Silakan A, B, atau C, tentukan pilihan Anda sekarang. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita lock jawabannya. Kita berikan tepuk tangan sama-sama. Anda juga 4%, C 41%. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah memilih pollingnya. Siapa yang memilih A? Marah-marah, minta penjelasan, tapi tetap tidak mau mengerti. Silakan Pak, mengapa Anda memilih? Nama Anda? Nama saya Hasan Basri, Pak Mario. Yes. Yang pertama, pengalaman pribadi, Pak. Memang begitu? Begitu di rumah. Berapa kali pengalamannya itu? Berkali-kali. Berkali-kali? Bukan main. Dan saya menikmati itu, Pak Mario. Ya, sebagian orang sudah terlatih minum racun. Nah, mengapa Pak? Mengapa Anda meyakini bahwa itu semua wanita? Anda memilih termasuk 55%. Betul. Tapi anggapan Anda semua wanita begitu. Mengapa? Ya, selain tadi pengalaman pribadi, melihat di fenomena juga di sekeliling, karena itu merupakan emosi wanita yang betul-betul real yang ada begitu Pak Mario. Terus apa yang Anda lakukan? Kan dia tidak mau mengerti. Pilihannya diam. Tuh, dia gitu kan? Terus bicara sama cecak, begitu ya? Oke. Terus apakah dia nanti akan mendamai sendiri? Betul, kalau sudah keluar semua, ekspresinya keluar, malahan dia minta maaf. Oh gitu. Begitu. Itu harus saya pakai teknik ini. Super sekali sih, berarti wanita itu kadang-kadang hanya ingin didengar. Betul. Sebagian suami tidak mendengar. Jadi bicara gitu. Ibu Lina sering tanya itu ke saya bilang boleh? Apa tadi? Gitu kan? Super Pak, terima kasih banyak. Minta cerai, marah-marah, minta cerai. Mengapa Bapak pilih ini? Cerai itu bisa banyak artinya Pak. Pulangkan saja aku gitu. Kepada siapa? Orang tuanya. Pada orang tuaku. Ya, oke. Terus? Biasanya suka keluar kata-kata itu. Itu kan sudah mengarah ke arah cerai. Ya. Itu Pak. Apakah itu baik? Itu bisa timbul konflik yang lebih berat itu Pak. Oke. Bagi wanita untuk minta cerai gitu, sedikit-sedikit marah minta cerai, apakah itu baik? Tidak Pak. Apa dampaknya pada laki-laki?
harus sabar, Pak. Harus sabar. Lebih Kalau sabar. terus gitu, Ya, preview aja, Pak. menyiapkan pengganti. Itu hati-hati loh ya, wanita, hati-hati. Karena kalau Anda demikian meremehkan pernikahan, lama-lama yang tadinya dia benar mencemburui Anda karena perilaku Anda yang mungkin pantas dicemburui, tapi setelah beberapa saat laki-laki akan melihat loh, wanita ini tidak menghargai pernikahan. Lalu terpaksa memperhatikan wanita-wanita lain yang tidak seemosional itu, walaupun nanti dia menikah lagi ya sama. Wanita kok ya Pak ya? Di mana-mana begitu. Jadi solusinya bersabar. Bersabar. Super sekali. Nah ini yang istrinya orang Bollywood ini. Lari pegang daun, nangis-nangis. Siapa ini yang memilih ini? 41% tadi. Siapa yang memilih? Yang Bilang, C. itu dia. Yang- Oh, wanita Mas Ilbram. Yang pria, laki-laki? Ada yang laki-laki memilih ini? Ah, itu dia Mas Ilbram di sana. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Toha. Ya mungkin dari pengalaman pribadi ya Pak. Kalau misalkan pacar saya kalau lagi marah atau cemburu, dia itu suka diem, terus nggak menjauh dari saya, tapi nggak sambil pegang daun sih. Terus suka apa namanya itu kayak menangis-menangis gitu. Jadi menimbulkan sebuah pertanyaan buat bagi sayanya. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang wanita, ada yang mau menjelaskan mengapa wanita bereaksi cemburu dengan cara ini? Ada wanita yang mau menjelaskan? Itu Mas Ilbram, diberikan mikrofonnya. Mengapa wanita bereaksi dengan cara seperti ini? Salam super Pak Mario, Salam nama super, saya Ibu. Vera dari Bandung. Yes. Saya memilih C karena tapi nggak sampai pegang daun ya. Dengan diam dan itu kita lebih anggun. Ini mana yang anggun Ibu? Marah-marah, minta penjelasan, tapi tetap tidak mau ngerti dan terus marah. Anggun. Oke, nah, minta cerai, marah-marah, minta cerai, marah. Anggunnya di mana itu? Yang Dia mengabaikan laki-lakinya, lari, menjauh, pegang daun, terus menangis sedih. diam itu lebih anggun. Mas. Yang diam, super sekali. Good. Kita harapkan semua wanita setelah program ini diam kalau cemburu ya. Itu penting bagi panjangnya usia suami Anda. So kita berikan tepuk tangan dulu. Ini loh, kesimpulannya itu ini loh. Wanita itu ingin menguji seberapa besar kesungguhan prianya. Kalau yang istri teriak-teriak mau cerai, dia turuti, berarti suaminya tidak betul-betul ingin memiliki wanitanya. Gitu. Oke? Jadi itu ujian. Satu lagi. Saya contohkan lagi nih. Kalau saya mau jatuhkan ini, Tuhan tahu nggak bahwa ini akan jatuh? Tahu? Good. Kalau jatuh berarti apa? Diizinkan. Diizinkan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan pen ini tidak jatuh, mengambang terus di situ. Istri Anda mau marah tidak logis cemburu. Kekasih Anda mau marah tidak logis cemburu. Sebelum itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Lalu diizinkan terjadi apa maksudnya? Yang diuji itu laki-lakinya. Orang-orang yang berperilaku merusak kedamaian kita, bahkan yang membuat kita marah adalah orang-orang yang sedang diperankan menguji. Lihat, kalau Anda sakit hati karena dicemburui dengan cara itu, berarti Anda mencintainya. Sih? Baik toh? Jadi kalau gitu syukuri walaupun rasanya tidak baik. Manjakan dia. Kalau memang dia tipe yang gelisah kalau cemburu karena tidak ada daun, tanaman. Supaya bisa cari kan sekalian bisa untuk lalapan nanti. Itu. Baik, kita break dulu sebentar, tapi pastikan Anda tidak kemana-mana karena masih ada hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan bersama program ini. Kami akan segera TGW Mario Teguh Golden Ways. Kita masih berbicara mengenai emosi wanita. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario, berbicara mengenai emosi wanita adalah bagaimana seorang wanita, Pak Mario, harus menghandle laki-laki yang masih belum memiliki kekuatan dalam hatinya, dalam jiwanya. Apa yang harus dilakukan? Seandainya laki-laki lebih menurut sedikit dengan wanita ya, walaupun yang belum dinikahinya,
seandainya laki-laki itu gampang hebat loh. Wanita itu kan menuntut disejahterakan toh. Sehingga memilih pacar pun dilihat yang berpotensi sukses, ya toh? Tapi laki-laki marah. Coba seandainya dia ikhlas saja bahwa yang menarik bagi wanita adalah laki-laki yang berpotensi sukses, dia belajar dengan betul. Gitu? Berpenampilan yang baik, bicara yang baik. Tuh, seandainya ikhlas saja. Apalagi ikhlas dengan wanita yang sudah kita minta dari Tuhan sebagai pendamping. Coba kalau kita ikhlas saja dengarkan. Lihat ini ya, memesnya ini. Wanita itu mampu mengubah manusia gua menjadi seorang profesional. Tuh. Kalau diizinkan wanita itu memang wanita itu tidak suka dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan standarnya. Itu sebabnya dia mengkritis, memberikan komentar, memberikan masukan, kadang-kadang bercandain, kadang-kadang menyindir itu. Tapi lihat kalau dia patuh sedikit, seret langsung jadi si Mamat pedagang supermarket keliling. Aha. Wanita itu juga bukankah ibunda kita? Yang banyak ngomel, melarang. Anak-anak sulit patuh kepada larangan. Bayi itu kalau merangkak, apa yang dilakukannya kalau dia merangkak di halaman? Apa yang dilakukannya? Bayi makan batu, apalagi cecak, apa saja yang ada. Jadi kalau tidak dilarang, anak kita jadi apa coba? Waktu di ronsen itu ada baut, ada kunci, ada gembok. Berarti larangan itu penting. Orang-orang yang dilarang dengan baik jadi orang baik. Nah kalau begitu patuhlah sedikit kepada wanita yang penting dalam hidup kita. Ibunda, siapa lagi? Istri, siapa lagi? Saudara perempuan, satu lagi. Anak. Anak itu, anak wanita kita itu mendidik kita tanpa bicara. Yaitu begini, kalau aku perlakukan ibunya begini, nanti kalau anakku diperlakukan tidak baik sama suaminya, aku bagaimana ya? Aha. Jadi kalau gitu, yuk sedikit patuh kepada harapan wanita dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, sekarang saya akan minta dari Anda yang ingin curhat ke Pak Mario Teguh. Mungkin ada masalah yang berat, yang begitu rumitnya, yang menurut Anda bisa diselesaikan malam hari ini. Siapa? Silakan angkat tangan Anda. Ya, Ibu, ya saya minta wanita, satu lagi. Ibu, ya silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk yang ingin curhat. Bisa naik ke atas panggung, Mbak. Bisa naik ke atas panggung. Selamat malam, terima kasih. Nama Ibu? Ibu Karin, ya. Ibu, silakan. Ibu Tidi, Mbak Karin dan silakan. Ibu Tidi, Tini, ya. Silakan. Selamat malam Pak Mario, Selamat salam malam. super. Salam super. Nama saya Tini dari Bandung. Permasalahan saya sudah pisah sama suami. Sudah berpisah dari Iya. suami. Dan yang mengakibatkan itu sahabat saya. Sahabat Ibu Perempuan. mengakibat perempuan. Ya. Gimana caranya supaya saya bisa menerima ini dengan ikhlas, terus tidak ada rasa dendam, karena suami saya juga udah tidak pernah menafkahi anak saya lagi. Oke. Dia sudah menikah lagi? Belum, soalnya sahabat saya juga udah punya suami. Oh, sahabat Ibu sudah punya suami. Ya. Dan ada hubungan khusus dengan mantan suami Ibu. Iya. Sudah berapa lama perpisahan ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Coba sekarang ini ada satu urutan pertanyaan yang saya tanyakan. Lalu Ibu jawab ya. Apakah Ibu menginginkan dia kembali? Tidak. Good. Apakah Ibu masih mencintainya? Tidak. Tidak. Apakah perhatian Ibu untuk anak lebih penting daripada kemarahan Ibu? Iya. Ya. Apakah Ibu ingin anak Ibu berbahagia dan belajar untuk tidak masuk dalam keadaan yang sama? Iya. Ya. Good. Nah, kalau Ibu menderita, apakah suami Ibu senang melihatnya? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Nah, apakah Ibu ingin membuat dia gembira dengan Ibu menyedihkan diri sendiri? Tidak. Tidak. Justru saya pengennya menunjukkan ini loh, saya tanpa kamu sekali. itu saya jauh lebih Dan bahagia. Ibu bisa tuh sebetulnya ya.
Iya. Iya, sebetulnya ibu bisa hidup sendiri tanpa dia, kan dulu kan belum pernah kenal juga sebelum bertemu dia ya. Iya. Dan dulu juga bahagia. Iya. Iya. So, memulai lagi kehidupan sendiri, berbahagia dengan pilihan yang sudah ada, itu bisa ibu lakukan. Ya, Tidak mudah, ya, Ya. tapi bisa. Insya Allah diusahakan ya. Good. Jadi ibu bisa memasuki kehidupan yang lebih mandiri, dan mudah-mudahan dengan itu ibu menjadi wanita yang pantas untuk diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Apakah itu nanti wanita apa, laki-laki yang lebih baik, begitu. Ya, super sekali. Jadi sebetulnya tidak banyak masalah ibu ya. Nah sekarang tugas ibu untuk berbahagia. Iya Pak. Dan itu ibu bisa lakukan toh? Iya. Super sekali. Coba kalau Ibu Tini bersahabat dengan dirinya sendiri, lalu dirinya itu bisa bertanya seperti saya tadi. Banyak selesai masalahnya. Kan banyak anak muda yang tanya, Pak Mario memotivasi kami lah. Kalau Pak Mario butuh motivasi, itu ada teman yang menjawab, Ibu Lina. Dia tidak tahu Ibu Lina itu sumber kegalauan. Ya. Tetapi saya sudah punya sahabat yang namanya Mario. Dan itu yang bertanya kepada saya, gitu. Dia bilang gini, Mario, I know you're not happy. Tetapi, gitu dia tanya ke saya. Terus saya bilang, iya, gitu. Terus yang paling membuat saya malu adalah dia bertanya ke saya begini, katanya Mario, kok begitu? Itu buat saya tidak berdaya. Lalu saya bilang, oke, gitu. I'll be better. See? Bisa ya? Katakan gini, katanya Tini, kok begitu? Coba. Katanya Tini, kok begitu? Super sekali. Kita sudah ada satu orang lagi, Mbak Karin, yang belum menceritakan apa permasalahannya. Kita dengar sama-sama. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Karin, saya dari Batam. Jadi saya baru aja putus dari pacar saya yang hampir 2 tahun pacaran. Ya memang baru 2 tahun. Tapi baru akhir-akhir ini dari alasan dia, saya tahu kalau ternyata selama ini dia merasa terintimidasi oleh saya. Terus saya tanya kenapa, dia bilang dia merasa terintimidasi bahwa saya lebih mapan daripada dia. Sampai sekarang saya masih nggak bisa nerima alasan itu karena saya juga nggak pernah menilai dia dari materi gitu. Dan jujur saya semenjak pacaran sama dia, saya merasakan banyak efek positif gitu ya. Terus yang bikin saya makin sedih adalah ketika dia mengatakan bahwa dia izin ke saya buat mencapai cita-citanya, supaya dia sukses, supaya dia bisa balik lagi ke saya dan akhirnya bisa mensejahterakan saya. Tapi yang bikin saya sedih itu ketika dia bilang, tapi saya lebih ikhlas apabila kamu di kemudian hari menemukan laki-laki yang lebih baik daripada saya. Oh, super sekali. Yang tintanya kuning ini yang lazim terjadi, yaitu wanita dan laki-laki sesuai waktu muda, waktu pacaran sesuai, waktu pendekatan sesuai. Oke, teman se-SMA, istrinya di rumah, suaminya di kantor, berangkat harus rapi, datang tepat waktu, tidak boleh kasar sama orang, bagus ke pelanggan, dapat pujian. Tuh lihat, kelas pribadinya naik jadi asisten manajer, wah mencapai target, ini diundang untuk diberikan penghargaan di Singapura, wah naik kelas pribadinya lagi, istrinya masih tetap pakai daster batik yang sama. Nih, suaminya menjadi vice president ini, tuh lihat kelasnya, wah dapat applause, istrinya lihat, yang lazim terjadi, istri tidak menyesuaikan diri dengan peningkatan kelas sosial suami. Lalu suaminya setelah berhasil memberikan izin kepada dia, entah mau menikah lagi, entah apapun, karena dia merasa wanita itu sudah tidak sesuai lagi. Jadi wanita hati-hati, karena ini kasus yang paling lazim. Berarti wanita harus meningkatkan kelas pribadi. Jangan hanya karena tidak ada yang lihat lalu Anda berpakaian sembarangan. Dia melihat wanita-wanita berhias di luar. Di rumah, coba
Dia melihat di TV wanita-wanita yang bicara dengan nafas yang sesak. Berarti kan itu kan di TV yang gitu. Istrinya di rumah menguapnya lebar, garuk-garuknya lebar. Coba. So, jadi apa yang dilakukan istri? Yang seksi, yang manja. Itu suami pulang, sudah tahu caranya? Pegang kusen lalu. Aja lah ya. Napasnya disesakkan, baca, belajar, jangan hanya nonton sinetron soal pengkhianatan laki-laki. Nanti suaminya pulang baik-baik dicurigai terus. Nonton yang benar, bergaul dengan yang benar. Jadi kalau begitu, jaga kelas sosialnya. Ini yang Mbak Karin alami. Wanita-wanita hebat yang tinta biru. Tinta biru, wanita-wanita hebat. Ini laki-laki, ini wanita. Lihat ya, kata-kata saya kelihatannya kedengarannya kejam. Pertama saya katakan, tapi nanti ada dalilnya. Wanita yang cerdas mempersulit pilihan laki-lakinya. Hebat di masyarakat, sukses secara ekonomi, di organisasi pangkatnya tinggi, semakin sulit jodohnya. Wanita hebat, sulit jodohnya. Kelihatannya kejam, tapi ada dalilnya. Bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya. Nah, laki-lakinya malas. Langsung otomatis nih, waktu pacaran pun dia sudah nyebut, ini wanita matre. Itu karena stresnya dia. Tuh, jadi waktu wanita ini melambung dalam karirnya, ini akan stres, kecuali apabila dia betul-betul menyayangi istrinya, lalu dia memantaskan dirinya. Dia nggak salah, and you nggak salah. Karena yang Anda lakukan memantaskan Anda bagi laki-laki yang lebih hebat, dia menolak, mendoakan Anda untuk dapat laki-laki yang lebih hebat. So, apa yang Anda berusaha pertahankan? Sebenarnya saya mau nunggu dia gitu loh, Pak. Mau nunggu dia, mau nunggu dia insaf dalam penundaannya, segera dalam tindakannya, begitu? Enggak sih Pak, dia tuh baik kok, terus pekerja keras juga, cuman kayak gimana ya? Saya yakin dia tuh bisa gitu, dan dia memang kayak gitu. Oke, good. Saya setuju dengan Anda. Sekarang saya jadi ayah Anda, lalu menyetujui karena Anda bilang dia tuh baik kok. Oke, good. Anda umur berapa sekarang? Keras, 19. 19. Dia umur berapa? 18. Nah, dia rencananya mau menikah umur berapa? Nggak tahu Pak, tapi dia bilang dia bakal balik lagi ke saya kalau misalnya dia udah kayak jelas karirnya gitu-gitu. Kira-kira umur berapa? Kira-kira laki-laki itu baru jelas karirnya umur berapa? Saya tanya laki-lakinya sekarang. Umur berapa? 30 deh, 30 deh teman sendiri. Berapa? Berapa? 30. 30. Good. Saya tulis dulu di sini. 30. Itu ada 12 tahun. Karin, ini papanya. Apakah Anda akan tunggu 12 tahun? Ya tergantung sih Pak. Anda umur berapa sekarang? Keras, 19. 19. Dia umur berapa? 18. Nah, dia rencananya mau menikah umur berapa? Nggak tahu Pak, tapi dia bilang dia bakal balik lagi ke saya kalau misalnya dia udah kayak jelas karirnya gitu-gitu. Kira-kira umur berapa? Kira-kira laki-laki itu baru jelas karirnya umur berapa? Saya tanya laki-lakinya sekarang. Umur berapa? 30 deh, 30 deh teman sendiri. Berapa? Berapa? 30. 30. Good. Saya tulis dulu di sini. 30.
itu ada 12 tahun. Karin, ini papanya. Apakah Anda akan tunggu 12 tahun? Ya tergantung sih Pak. Pantes Anda sudah ketawa duluan. Tergantung apa? Ya kalau misalnya dia nggak punya pacar selama itu, terus dia bisa nunjukin dia masih sayang sama saya gitu. Soalnya dia bilang ke saya suruh saya nunggu gitu juga Pak. Oke. Jadi dia bilang gini, tunggulah aku sampai nanti umur 30, sukses. Tapi katanya kalau saya nggak kuat nggak apa-apa gitu. Mbak Karin bakal kuat nggak? Insya Allah, bisa dia baik banget Pak. Ya, saya tahu. Oke, benar. Jadi dari 19, 12 tahun lagi nanti Anda umur 31. Ini kuat Anda menunggu sampai umur segini? Insya Allah sih. Insya Allah. Good. Terus Anda tadi syaratnya adalah dia tidak ada pacar lagi. Begitu? Iya. Iya. Nah kalau dia ada pacar lagi, Anda sudah menunggu 8 tahun. Ayo. Saya bahas tidak punya pacar lagi Pak. Kenapa? Saya punya pacar juga. Saya cari pacar juga. Oh Anda punya pacar juga? Enggak, maksudnya kalau dia punya pacar lagi saya Ini jangan buat pusing papa ya, gimana? Lihat tuh anak muda. Jadi jangan terlalu serius dengan masalah cinta anak muda. Gak bisa diikuti. Ini kalau saya ikuti itu tidak baik bagi jumlah rambut saya. Idealnya wanita itu melahirkan sebelum umur berapa? 29, 30. Tahu nggak, kelipatan punya anak bermasalah itu dengan bertambahnya usia itu kelipatannya 2 kali. Setiap 5 tahun, setiap 5 tahun itu tambah. Umur 45 itu masalahnya. Itu sebabnya jangan tunggu laki-laki yang tidak menghormati umur wanita, karena di dalam umur itu ada kesuburannya. Jadi apa? Anda harapkan dia yang melahirkan? Kan bisa jadi sukses sebelum 30 Pak. Sebelum 30? Jadi Anda tunggu sebelum 30, 31. Berarti dia bilang gini, mat gitu. Siapa namanya? Fanny Pak. Oh, Fanny? Fanny. Fanny. Berarti kan Anda haruskan dia nunggu 10 tahun. Karena Anda mau melahirkan sebelum 30. Hayo. Udah kelihatan nggak tidak masuk akal yang Anda minta ini? Sangat tidak masuk akal. Berarti saya nggak usah nunggu dia gitu Pak? Nggak usah. Nggak usah. Iya, nggak usah. Jadi sekarang gini, kalau dia sekarang saja dia minder, apalagi nanti? Dengarkan ini ya, I'm your father. You're smart. You're independent, you're attractive, okay? You're good looking. Berarti banyak sekali pilihan dari Joko sampai Bambang yang akan tertarik. Kenapa Anda tunggu si Mamat ini? Soalnya dia beda. Beritahu saya siapa yang sama. Ampun. Ini beda nggak orangnya? Beda, ini beda nggak? Itu beda nggak? Ya anak seperti ini loh yang nanti bisa diusir dari rumah. Menyiksa orang tua saja. Nah, sudah insaf sekarang? Sudah. Sekarang lihat Mbak Tini, lihat. Dulu jatuh cinta, dulu lihat ya. Sekarang, kalau ada tanda-tanda tidak cocok dari awal, hati-hati. Kalau itu karena kehebatan, dia memaksakan untuk memiliki Anda, that's good. Tetapi ini baru merasa minder saja sudah mau buang-buang. Apalagi nanti, saat Anda betul-betul jadi direktur utama Pertamina. Loh kan kebetulan sekarang perempuan juga. Hah?
Ya. Ini bapaknya bingung sekarang. Oke, kita berikan tepuk tangan kalau gitu. Ya, terima kasih kalau gitu Mbak Tini. Mbak Karin bisa silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk dua orang yang sudah curhat luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada Anda, bisa Anda peroleh ilmunya juga, dan juga mudah-mudahan bisa menenangkan hati Anda yang mungkin punya permasalahan yang sama. Kita break sebentar, kami akan wanita adalah bagaimana wanita memilih dengan emosinya Pak Mario. Apakah memilih yang sudah sukses atau yang sepertinya akan sukses? Mohon penjelasannya. Super sekali, Mas Ibram. Yuk kita lihat memes ini. Wanita mungkin tidak memaksa memilih laki-laki yang sukses sekarang. Kata itu penting sekali. Sekarang. Tapi mereka pasti memilih yang berpotensi sukses. Lihat ya. Adik-adik yang laki-laki yang belum menikah. Anda mau tahu satu teknik dari saya yang pasti membuat wanita berharapan besar kepada Anda. Mau tahu? Oke, gunakan dengan hati-hati ya. Karena akan banyak sekali wanita yang tergila-gila kepada Anda. Ini caranya. Di rumah buat maket rumah-rumahan. Yang cantik dari kayu balsa, Anda potong rapi begitu. Oke, sudah jadi. Bagus. Anda ada tamannya, ada kolam renangnya, ada mobil, 3 parkir di situ, begitu. Lalu potret. Oke. Lalu waktu bicara-bicara sama seorang wanita, Anda seperti tidak sengaja tunjukkan foto itu. Lalu bilang, do you like this? Gitu, you suka nggak? Ih, bagus banget, apa ini? Ini rumah nanti yang aku akan bangun untuk istriku. Ayo. Itu wanita langsung, ayo, kalau wanita lihat itu, ada laki-laki bilang, ini I'm going to build for my wife. Itu, mobilnya banyak. Ini untuk anak yang satu pergi sekolah, yang ini untuk istri arisan, yang ini gitu. Itu istri, wanita itu mesti itu pasti sudah lebih baik daripada, dia akan melihat ke Anda lebih baik daripada laki-laki yang hanya menikmati kerennya uang ayahnya. Uang ayahnya. Anak ini membuat itu. Itu gambarnya itu Mario kecil, itu betul seperti itu dulu. Tapi saya tidak dapatkan Ibu Lina dengan janji superlas itu, bukan. Tetapi setiap laki-laki harus ada gambaran besar di masa depan. Harus, mau ditaksir wanita atau tidak, laki-laki harus punya sesuatu yang besar walaupun belum tentu. Banyak laki-laki takut punya cita-cita karena belum tentu. Cita-cita saya punya superlas seluruh Indonesia. Waktu dulu saya belajar ngelas, waktu miskin, SMA dulu, itu betul. Secara utuh saya ingin punya bengkel las. Soal tidak jadi tidak ada masalah, karena Tuhan hanya ingin bukti bahwa Anda berdoanya itu serius. Anda follow up doa dengan sesuatu yang pasti. Untuk itu Anda akan diberikan wanita yang tertarik kepada potensi masa depan Anda dan memaafkan apapun kekurangan Anda sekarang. Itu. Super Pak Mario, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda. Silakan. Iya, Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Perkenalkan, nama saya Raversa dari Padang. Dari Padang, bukan main. Kalau tadi kan bahasnya dari individu ke individu, dari suami ke istri. Sekarang saya pengen tahu dari sudut pandang seorang anak. Anak. Kebetulan mama sama papa tuh bertengkar terus. Sudah berapa lama mereka menikah? Sekarang umur saya 20, artinya sekitar 21 atau 22 tahun. Menikah selama 22 tahun dan masih bertengkar. Iya. Terus? Jadi mama tuh berargumen gini, papa berargumen gini gitu. Dan mama tuh sering ngomong ke saya, papa tuh gini. Terus papa juga bilang, mama tuh mah gini gitu. Dan kebetulan saya tuh di sini posisinya adalah anak sulung yang punya 2 adik. Nah, saya pengen saran Pak Mario gimana cara saya menyikapi orang tua saya yang seperti itu. Makasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ini bukan menikmati penderitaan Anda, tetapi doa bahwa Anda diberikan kekuatan. Nah, ada orang ibu yang memang kebahagiaannya itu karena bertengkar. Ada, itu meskipun aneh. Waktu saya dulu dapat beasiswa sekolah di Amerika selama 1 tahun, ada tetangga saya, Uncle Joe sama Aunt Mary yang tiap hari bertengkar keras, kasar. Oke?
Waktu saya tanya, "Uncle, kenapa you tiap hari begitu?" "That's the way I love her, Mario." "Terus kenapa dia?" "That's the way she loves me." Ya, itu dengan bertengkar begitu. Oke? Saya mendoakan bagi kedamaian mereka. Tapi kalau itu cara mereka saling mencintai, meskipun aneh. See? Saya kembali ke Amerika lagi untuk program sarjana saya, untuk program S2. Aunt Mary meninggal. Abunya ditanam di bawah sebuah pohon. Tinggi pohon itu, saya tahu. Karena rumah Aunt Mary itu yang biasanya saya cuci karpetnya, bersihkan toiletnya kalau saya untuk dapatkan uang untuk bayar sekolah dulu. Salah satu rumah klien saya. Nah, di tanah di bekas tempat abu itu dikuburkan, itu bersih dari rumput, semuanya rumput. Saya tanya ke teman-teman, "Kenapa di situ?" "Kamu perhatikan aja sore. Jam 4 sore, Uncle Joe sama Putsu dan Lutsu, anjingnya 2, duduk berdiri di situ, lalu ini pohon, diam di situ sampai matahari tenggelam. Setiap jam 4 sore, Putsu, Nutsu, Aunt Mary di bawahnya, dia diam. Saya dari jauh melihat, that's the way they love each other. Kadang-kadang kita harus menerima, Ibu. Cara orang mencintai beda dari yang kita harapkan. Terima saja, maafkan, doakan. Orang tua yang bermasalah, itu kesempatan bagi anaknya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya. So, doakan, gitu, lihat mereka dengan penuh kasih sayang. Ingat cerita saya tentang Uncle Joe dan Aunt Mary. Ternyata betul cinta mereka abadi. Cara mencintainya yang kita tidak tahu. Gitu. Saya berikan kepada Pak Mario kesempatan untuk memberikan kesimpulan, Pak. Silahkan. Terima kasih, Mas Hilbram. Tidak terasa ya 90 menit kita sudah lalui di program ini. Nih, kita lihat memes berikut ini. Wanita yang menikah dengan pria yang baik akan lebih berbahagia daripada yang menikah karena harta berapapun banyaknya. Oke. Logis sekali bahwa wanita yang menikahi laki-laki yang baik, pria yang baik, berfokus pada kebaikan laki-lakinya. Orang yang menikah karena hartanya, termasuk harta korupsi, curian, warisan dari orang tua yang juga korupsi, itu pengusaha yang menyuap pejabat untuk mengizinkan pemotongan hutan, misalnya pencemaran sungai atau laut, yang tidak amanah itu, kalau dicintai karena hartanya, akan berlaku hukum kedua, yaitu wanita yang menikah karena harta akan diperlakukan seperti apapun yang bisa dibeli. Seperti mobil, seperti rumah. Lihat wanita-wanita yang diperlakukan begitu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bagaimanapun kebaikan tetap baik. Tidak ada kebaikan di luar kebaikan, terutama dalam pernikahan. Berfokuslah pada orang yang akan menjadi pendamping Anda, yang menjadi pembahagia, yang menjadi orang yang ceria melihat keberhasilan kita dan kegembiraan kita, dan yang ikut bersedih kalau kita bersedih dan mengobati luka-luka kita waktu kita menghadapi kesulitan dunia. Nah, Anda tidak mungkin tidak disejahterakan apabila Anda memperlakukan orang yang Anda nikahi dengan baik. Itu tidak mungkin. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sudah pernah dengar itu toh? Good. Tapi nanti saya sampaikan pertanyaan yang saya terima di Twitter. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Lalu bilang gini, kalau jomblo bagaimana, Om? Tuhan menciptakan jomblo beserta pasangannya yang belum ditemukannya. Ya. Bagaimana caranya saya menemukan pasangan hidup? Lebih mudah mana, ditemukan atau menemukan? Lebih mudah mana menemukan satu dari sekian ratus orang ini atau ditemukan oleh sekian ratus orang ini? Ditemukan. Tampillah anggun, bergaulah dalam lingkungan yang baik, berbahasalah yang baik. Kalau hanya mau terkenal, bicara sembarangan bisa terkenal, tetapi tidak jadi apa-apa. Oke?
Muliakan orang-orang dalam pergaulan Anda, berlakulah amanah, jujur, jadikan kehadiran Anda penggembira orang lain. Jadi jangan sampai orang yang bertemu Anda menjadi lebih sedih daripada waktu dia datang. Upayakan orang yang datangnya sedih, bergembira waktu meninggalkan Anda. Waktu dia bergembira meninggalkan Anda, dia pergi mensyukuri kehidupan. Coba bayangkan itu. Jadilah orang yang asyik sekali dengan keindahan pribadinya. Itu dulu. Tugas kita itu untuk berbahagia dengan diri kita sendiri dulu. How can you make other people happy if you're not happy? Bagaimana mungkin Anda bisa buat orang lain bahagia kalau Anda sendiri tidak bahagia? So, anjurannya adalah putuskanlah untuk berbahagia. Jangan tunggu orang lain baik baru Anda berbahagia. Just be happy with yourself. Sahabat dekat Anda adalah diri Anda sendiri dan Tuhan. Maka berbahagialah bersama Anda dan Tuhan. Lalu setelah itu, Tuhanku tugaskanlah aku untuk membahagiakan. Apabila Anda wanita, Tuhanku tugaskanlah aku membahagiakan laki-laki yang nanti akan menjadi suamiku, yang menjadi ayah dari anak-anakku, yang menjadi pemimpin keluargaku, yang membawa nama keluarga besar kita jauh ke masa depan. Kalau Anda laki-laki, Tuhanku izinkan aku membahagiakan satu wanita yang tidak harus cantik tapi centil, gitu kan? Yang tidak harus begini tapi dia sangat menyayangi aku. Tidak harus pintar masak tapi tahu restoran mana yang enak. Gitu. Kan sudah lebih modern sekarang. Minta sekarang, jangan minta dibahagiakan. Mintalah izin untuk menjadi pribadi yang membahagiakan. Karena untuk wanita yang baik dihadiahkan oleh Tuhan laki-laki yang baik, dan sebaliknya. So, berfokusnya bukan mengkritik orang lain, bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Itu.